Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sohila dengan NIM 61032500072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi dan korelasi pada mata kuliah statistika untuk informatika. Nah, untuk pertama kita masuk ke pengertian analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan pola hubungan antara satu variabel terikat dengan satu lebih variabel bebas. Analisis ini bertujuan untuk membentuk suatu persamaan matematika yang dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Sedangkan korelasi, metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berbeda dengan analisis regresi yang bertujuan untuk membentuk persamaan, melakukan prediksi. Analisis korelasi hanya menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel tanpa menjelaskan hubungan sebab akibat. Adapun variabel bebas yang dilambangkan dengan X dan variabel tak bebas dilambangkan dengan Y. Variabel bebas X merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Nilainya dapat ditentukan atau dikendalikan dan digunakan untuk memprediksi variabel terikat. Dalam diagram pencar, variabel bebas ditempatkan pada sumbu X horizontal. Sedangkan variabel tak bebas Y, variabel ini yang dipengaruhi atau bergantung pada variabel bebas. Nilainya diprediksi berdasarkan perubahan pada variabel bebas. Dalam diagram pencar, variabel terikat ditempatkan pada sumbu vertikal. Dapat kita ketahui dari contoh berikut ini. Variabel bebas X yang dimana umur tanaman, maka variabel terikatnya tinggi tanaman. Untuk biaya promosi, maka variabel terikatnya volume penjualan. Lanjut, untuk menyesuaikan kurva, pada tabel berikut ini seorang guru ingin mengetahui hubungan antara lama belajar siswa dengan nilai ujian matematika. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan variabel bebas X dan variabel terikat Y. Yang kedua, gambarkan pasangan titik X, Y pada diagram pencar. Dan yang ketiga, tentukan bentuk kurva yang paling sesuai. Nah, untuk menentukan variabel bebas X dan variabel terikat Y, kita dapat melihat dari tabel yang di atas ini. Untuk variabel bebas X itu dapat kita lihat di tabel itu lama belajar. Untuk variabel terikat Y itu nilai ujian. Untuk yang kedua, menggambar diagram pencar pasangan titik, yang akan kita gambarkan adalah untuk X-nya yaitu 1, untuk X-nya itu 1, untuk Y-nya 55, untuk X-nya 2, untuk Y-nya 60, 3,66, 4,72, 5,79, dan 6,85. Dapat kita lihat dari gambar dari diagram pencarnya. Yang ketiga yaitu menyesuaikan kurva. Dari diagram pencar terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola naik dan hampir berada pada satu garis lurus. Oleh karena itu, kurva yang paling sesuai adalah kurva linear, garis lurus. Ilustrasi dari garis regresi sebagai berikut ini. Garis tersebut merupakan garis regresi, yaitu garis yang paling mewakili penyebaran data. Lanjut, kita ke beberapa bentuk kurva, persamaan, dan jenis fungsinya. Adapun bentuk kurva yang pertama yaitu garis lurus linear. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Untuk jenis fungsinya yaitu linear. Contoh penggunaan hubungan biaya promosi dengan penjualan, jam belajar dengan nilai ujian. Bentuk kurva yang kedua yaitu parabola. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B kali 1 kali X tambah B kali 2 kali X pangkat 2.
Jenis fungsinya yaitu kuadrat. Untuk contoh penggunaannya yaitu hubungan kecepatan kendaraan dengan konsumsi bahan bakar, tinggi benda yang dilempar terhadap waktu. Bentuk kurva yang ketiga yaitu hiperbola. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 1 per A tambah BX, B kali X. Jenis fungsinya yaitu rasio. Contoh penggunaannya yaitu hubungan waktu tempuh dengan kecepatan pada jarak tetap, produktivitas terhadap waktu. Selanjutnya yang keempat yaitu bentuk kurva geometrik atau pangkat. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A kali X pangkat B atau log Y sama dengan log A tambah B log X. Untuk jenis fungsinya yaitu log linear. Contoh penggunaannya yaitu hubungan luas lahan dengan hasil panen, debit sungai dengan luas DAS. Yang bentuk kurva yang terakhir yaitu eksponensial semilog. Untuk persamaannya yaitu INY sama dengan A tambah BX. Jenis fungsinya yaitu semilog atau pertumbuhan konstanta. Contoh penggunaan pertumbuhan penduduk, investasi berbunga, majemuk, pertumbuhan bakteri. Lanjut ke contoh menentukan bentuk kurva. Ada 5 bentuk contoh kurva, yaitu yang pertama contoh kurva linear, yang dimana polanya titik-titik membentuk garis lurus, maka kurva yang akan kita pilih yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Untuk contoh kurva yang kedua yaitu kurva parabola. Untuk polanya nilai Y bertambah semakin cepat sehingga membentuk lengkungan. Maka kurva yang kita pilih yaitu Y sama dengan A tambah B kali X kali 1 kali X tambah B kali 2 kali X pangkat 2. Untuk kurva yang ketiga yaitu kurva hiperbola. Untuk polanya nilai Y semakin kecil ketika X bertambah. Maka kurva yang dipilih yaitu Y sama dengan 1 per A tambah B kali X. Untuk contoh yang keempat, kurva geometrik. Maka pola pertumbuhan mengikuti fungsi pangkat. Untuk kurva yang dipilih yaitu Y sama dengan A kali X pangkat B. Contoh yang kelima yaitu kurva eksponensial. Maka pola yang kita pilih itu nilai Y bertambah berlipat ganda. Maka kurva yang kita pilih yaitu INY sama dengan A tambah B kali X. Lanjut ke jenis-jenis persamaan regresi. Adapun jenis persamaan regresi yang pertama yaitu regresi linear sederhana. Maka bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Kegunaannya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jenis persamaan regresi yang kedua yaitu linear berganda. Untuk bentuk persamaannya Y sama dengan A tambah B kali 1 kali X kali 1 tambah B kali 2 kali X kali 2 dan seterusnya. Untuk kegunaannya yaitu dua atau lebih variabel bebas memengaruhi satu variabel terikat. Yang terakhir yaitu regresi nonlinear. Y sama dengan untuk bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan A kali B pangkat X atau log Y sama dengan log A tambah X log B. Untuk kegunaannya yaitu hubungan antar variabel berbentuk eksponensial bukan garis lurus. Lanjut kita masuk ke materi berikutnya yaitu regresi linear sederhana, yang dimana regresi linear sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menjelaskan pola hubung antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y. Metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan pada variabel bebas memengaruhi variabel terikat serta untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Maka adapun bentuk umum regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Dapat kita artikan Y itu variabel tak bebas, A itu konstanta, X itu variabel bebas, B itu kemiringan. Untuk menentukan nilai A dan B bisa positif atau negatif. Nah,
X dan Y berbanding lurus, perubahan Y merupakan penambahan. Untuk X dan Y berbanding terbalik, perubahan Y merupakan pengurangan. Dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Untuk contoh soalnya, kita lihat dari tabel berikut ini. Ada data biaya iklan juta rupiah dan jumlah pelanggan baru ratusan pelanggan pada PT Maju Sejahtera selama 5 tahun. Nah, kita lihat dari tabel dan buatlah persamaan regresinya. Kemudian tentukan berapa jumlah pelanggan baru yang diperkirakan akan diperoleh jika biaya iklan sebesar 12 juta rupiah. Untuk mencari persamaan regresinya, terlebih dahulu gambarkan diagram pencar berdasarkan data di atas. Diketahui N sama dengan 5, sigma X sama dengan 32, sigma Y sama dengan 163, sigma X pangkat 2 sama dengan 234, sigma XY sama dengan 1148. Maka kita gunakan rumus berikut ini, sehingga diperolehlah kemiringannya yaitu 5 kali 1148 dikurang 32 kali 163 per 5 kali 234 dikurang 32 pangkat 2. Untuk hasilnya 5740 dikurang 5216 per 1170 dikurang 1024. Maka hasilnya 524 per 146 dan hasilnya 3,59. Untuk konstantanya 163 dikurang 3,59 dikali 32 per 5 sama dengan 48,12 per 5, maka hasilnya 9,62. Nah, adapun persamaan regresinya yang dimana Y sama dengan 9,62 tambah 3,5 plus 9X. Jika biaya iklan sebesar 12 juta rupiah, maka Y sama dengan 9,62 tambah 3,59 dikali 12 dan hasilnya Y sama dengan 9,62 tambah 43,08, maka hasilnya 52,70. Dapat kita lihat dari diagram pencar dan garis regresi berikut ini. Grafik tersebut menampilkan titik-titik biru sebagai data biaya iklan X dan jumlah pelanggan baru Y. Garis regresi yang menunjukkan hubungan linear positif antara kedua variabel. Lanjut kita masuk ke materi berikutnya, yaitu korelasi linear sederhana yang dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R sama R besar sama dengan R pangkat 2. Maka koefisien korelasi R merupakan ukuran hubungan linear atau derajat keeratan antara variabel bebas X dan variabel tak bebas Y. Nilai R berkisaran antara negatif 1 sampai positif 1. Nilai R yang positif ditandai oleh nilai B yang positif, sedangkan nilai R yang negatif ditandai oleh nilai B yang negatif. Jika nilai R mendekati positif 1 atau negatif 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan positif 1 atau R sama dengan negatif 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi atau hubungan linear dalam kasus R mendekati 0, Anda dapat melanjutkan analisis ke regresi eksponensial. Koefisien determinasi R dilambangkan R besar merupakan ukuran proporsi keragaman variansi total nilai variabel tak bebas Y yang dapat dijelaskan oleh nilai variabel bebas X melalui hubungan linear. Adapun rentang koefisien korelasi 0,0 sampai 0,20, maka hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan atau sangat tidak erat. 0,21 sampai 0,40 hubungan yang kecil atau tidak erat. 0,41 sampai 0,70 hubungan yang cukup erat.
Sedangkan 0,71 sampai 0,90 hubungan yang erat. Untuk yang terakhir 0,91 sampai 1,00 itu hubungan yang sangat erat. Selanjutnya ke penetapan dan interpretasi koefisien korelasi dan determinasi. Adapun contoh soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jam belajar X dengan nilai ujian Y dari 8 mahasiswa. Dapat kita lihat dari tabel pada gambar dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Yang pertama itu hitunglah koefisien korelasi produk momen person dan tentukan tingkat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Lalu berikan kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Untuk tabel perhitungan dapat kita lihat pada gambar ini, yang dimana diketahui N-nya sama dengan 8, sigma X sama dengan 44, sigma Y sama dengan 595, sigma X pangkat 2 sama dengan 284, sigma Y pangkat 2 sama dengan 44.983, sigma XY sama dengan 3.447. Maka kita masukkan rumusnya sebagai berikut, dan hasilnya R sama dengan 8 kali 3.447 dikurang 44 dikali 595 per akar 8 kali 24, 8 kali 284 dikurang 44 pangkat 2 dikali 8 kali 44.983 dikurang 595 pangkat 2. Maka R sama dengan 27.576 dikurang 26.180 per akar 2.272 dikurang 1934 dikali 359.864 dikurang 354.025. Maka R sama dengan 1396 per akar 336 kali 5.839. R sama dengan 1396 per 1400,5, dan inilah hasilnya. Untuk interpretasi nilai korelasi, yang dimana nilai R 0,0 sampai 0,19 tingkat hubungannya sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 maka tingkat hubungannya rendah, 0,40 sampai 0,59 itu tingkat hubungannya sedang, 0,60 sampai 0,79 itu tingkat hubungannya kuat, sedangkan 0,80 sampai 1,00 itu hubungannya sangat kuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.